Selamat sore, perkenalkan saya Ferry, saya dari Kantor Hukum Agus Panatan, Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pemberian remisi terhadap terpidana di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa beberapa saat lalu, pemerintah telah memberikan remisi kepada Joko Chandra yang merupakan terpidana atas perkara hak tagih atau cesi pada bank di Bali. Atas pemberian remisi tersebut menimbulkan penolakan serta pertanyaan yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimana penerapan serta aturan mengenai remisi di Indonesia sendiri? Remisi sendiri memiliki definisi, yakni pengurangan masa pidana yang diberikan kepada terpidana dan atau anak yang dalam hal ini telah melakukan pelanggaran dalam hukum anak dengan syarat serta ketentuan yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Remisi sendiri terdapat 5 jenis, yakni yang pertama, remisi umum, di mana terpidana mendapatkan remisinya dalam hal memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang kedua, remisi khusus, di mana diberikan kepada terpidana yang memperingati hari besar agama yang dianutnya. Yang ketiga, remisi kemanusiaan, di mana dapat diberikan kepada terpidana yang menjalankan masa kurungan hanya 1 tahun, telah berumur di atas 70 tahun, dan memiliki penyakit berkepanjangan. Keempat, remisi tambahan, yakni diberikan kepada terpidana yang telah memiliki jasa kepada negara dan telah berkelakuan baik selama masa penahanan di lapas. Dan yang kelima, remisi susulan, diberikan kepada terpidana yang belum pernah memiliki ataupun mendapatkan remisi serta selama proses pidana pemeriksaan sejak putusan selalu mengikuti dan juga ditahan berdasarkan demi hukum. Lantas, bagaimana besarnya pemberian ataupun penerimaan remisi yang dilakukan ataupun diberlakukan di Indonesia? Yang pertama, untuk remisi umum dapat diberikan sebanyak 30 hari atau 1 bulan terhadap terpidana yang telah menjalankan masa hukumannya 6-12 bulan. Kedua, terpidana berhak mendapatkan masa keringanan atau remisi sebesar 2 bulan apabila telah menjalani masa kurungannya selama 12 bulan lebih. Sedangkan terhadap remisi khusus, terpidana berhak mendapatkan 15 hari potongan atau remisi apabila telah menjalankan 6 bulan sampai dengan 12 bulan lebih masa hukuman. Dan terpidana juga berhak mendapatkan potongan atau remisi sebesar 1 bulan apabila telah menjalankan masa hukuman selama 12 bulan lebih. Sedangkan untuk masa remisi kemanusiaan diberikan kepada terpidana seiring berjalannya hukuman dan juga tahunannya selama ditahan. Selanjutnya, remisi tambahan, di mana diberikan 1/2 dari remisi umum kepada terpidana apabila terpidana memiliki jasa serta telah memenuhi asas kemanfaatan bagi sekitarnya. Dalam remisi tambahan juga diatur mengenai diberikannya 1/4 dari remisi umum kepada terpidana apabila terpidana berkelakuan baik dan juga memberikan manfaat yang lebih bagi orang sekitarnya. Lantas, dalam mendapatkan remisi tersebut tentunya kita harus melakukan beberapa tahapan-tahapan. Sedangkan bagi para terpidana atau narapidana yang mengalami hukuman pidana khusus seperti narkoba, terorisme, dan juga korupsi berhak mendapatkan remisi apabila pertama, telah membayar uang ganti rugi ataupun uang denda. Kedua, membantu pihak berwajib dalam membongkar sindikat kejahatan. Sedangkan untuk terorisme wajib melalui ataupun mengikuti pembinaan deradikalisasi. Untuk tata cara selanjutnya, di mana apabila terpidana telah memenuhi syarat-syarat sebelumnya, maka nantinya dari pihak lapas
dan juga pihak kementerian yang akan berkoordinasi untuk memberikan pertimbangan apakah pantas terpidana tersebut mendapatkan remisi. Sedangkan tahapan terakhir, tentunya kita juga harus mengetahui bahwa pihak apa yang berhak memberikan remisi. Karena seperti yang kita lihat, banyak sekali info yang hanya mengatasnamakan pemerintah adalah yang berwenang memberikan remisi. Namun sebenarnya telah diatur bahwa pemerintah ini dalam hal Kementerian Hukum dan HAM adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan remisi kepada terpidana. Jadi, apabila rangkaian ataupun metode tersebut telah dipenuhi dalam kasusnya Joko Chandra dan tidak melanggar administrasi lainnya, tentunya Joko Chandra berhak mendapatkan remisi tersebut. Apalagi remisi ini diberikan dalam hal perkara cesi tersebut, bukan perkara yang terbaru yang sedang ditangani ataupun dihadapi oleh Joko Chandra sendiri. Sekian informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Ubi Societas Ibius. Terima kasih.